Toto tentunya masyarakat kita sedang mengamati begitu ya bagaimana langkah pemerintah dalam memberantas judi online di tanah air. Menurut Anda selaku pelaku begitu ya di industri telco tanah air, sebetulnya apa yang perlu dilakukan pemerintah agar mana pemberantasan ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, Pak Sarwoto? Silakan. Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi tadi kita sepakat bahwa Ibu Menteri Komdiki sudah menyampaikan bahwa harus berkelanjutan ya. Ya. Kita tahu akibat daripada judi online ini kan dari sisi peredaran uang yang merusak di atas 600 triliun dan banyak sekali berita-berita negatif lainnya. Ya. Oleh karena itu kita dari Mastel maupun dari komunitas operators terus ingin mendukung pemberantasan judi online ini, dan kita tahu bahwa operator, kalau kita melihat operator itu bukan hanya seluler, ya, karena judi online ini menggunakan teknologi internet sehingga di sana juga akan terkait anggota-anggota Mastel dari operator telco seperti operator seluler, juga anggota ABSI, teman-teman anggota ABSI, penyelenggara jasa internet, sehingga keterpaduan ini penting untuk nanti dibicarakan bahwa bagaimana kita semua pelaku industri ICT ini bukan hanya telco yang tadi saya sebutkan sebagai penyelenggara jaringan dan jasa internet, tetapi juga di atas itu, yaitu para pelaku techco, teknologi company, di dalam hal ini adalah over the top seperti browsers, operators, dan juga content provider. Jadi ini harus secara keseluruhan terlibat di dalam ekosistem untuk pemberantasan judi online. Dan kita terima kasih pemerintah telah membentuk Satgas Kepres 21 tahun 2024 untuk pemberantasan judi online ini, di mana Bapak Menko Polhukam selaku ketua, kemudian di ketua harian penindakannya adalah Kominfo, sekarang Komdiki, dan ketua harian itu pencegahan, penindakannya adalah Kapolri, ya, dan seluruh aparat penegak hukum di bawahnya. Jadi ini menarik di dalam Kepres tersebut. Kami melihat dari sisi ekosistem kurangnya keterlibatan justru oleh telco dan webco sama dan OTT tadi, gitu. Sehingga ke depan ini perlu dibangun suatu komunikasi yang lebih intensif sekali. Bagaimana bagi peran ini ya, karena sampai hari ini yang kita tahu bahwa pemutusan link-link judi online itu dilakukan oleh Komdigi, dan kita bisa melihat bahwa banyak sebenarnya teknologi yang bisa kita pakai untuk mendukung pemberantasan ini. Oke, kalau dari point of view Anda atau dari penilaian Anda di mana kurangnya keterlibatan antara telco dan juga webco dalam Satgas pemberantasan judi online. Lalu peran apa yang tentunya bisa diberikan andai memang keterlibatan itu juga akan masif ditujukan pada telco dan juga webco ke depannya, Pak Sarwoto? Jadi undang-undang kita ini kan sudah cukup mencukupi menurut saya. Ada Undang-Undang 36 tahun 99, PP 52 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, Undang-Undang 19 tentang ITE, dan juga di ITE itu juga khusus pasal 27 itu bahkan ada hukuman buat pelaku judol itu 6 tahun, ya, dengan denda sampai dengan 1 miliar. Nah, kemudian ada Undang-Undang PDP dan seterusnya tentang apabila terjadi kebocoran dan sebagainya itu harus lapor 3 kali 24 jam. Jadi dari sisi regulator kita policy dan regulation mencukupi, tetapi bagaimana kita bisa secara bersama-sama menerapkan undang-undang ini menjadi lebih efektif lagi, gitu. Nah, untuk itu
harus ada suatu selain memblokir juga ada langkah-langkah pencegahan proaktif yang lain yang tadi disampaikan tentang literasi digital, ya, tentang penyebaran informasi bahwa hati-hati terhadap kalau mendapatkan link-link tertentu dan seterusnya. Jadi ini harus sekali lagi duduk bareng Satgas dengan melibatkan penyelenggara, baik itu jaringan, jasa maupun OTT-nya. Gitu. Oke, Pak Saroto. Sejauh ini peran nyata apa yang juga telah dilakukan sektor telco dan juga webco dalam membantu pemerintah memberantas judi online, Pak Saroto? Ya, hari ini kita sebenarnya sudah cukup masif melaksanakan penyebaran pencegahan informasi, ya, message melalui SMS, melalui WhatsApp dan banyak hal yang bisa dilakukan. Kita juga yang sangat penting dan perlu diintensifkan adalah penggunaan teknologi. Ya, dan dalam ini banyak sekali kita tahu bahwa kalau di level penyelenggaraan itu di dalam konteks hubungan internet itu ada yang disebut pendekatan OSI. OSI itu adalah Open System Interconnection. Nah, ini baik dari sisi physical sampai dengan presentation, ada 7 layer itu bisa dilihat satu-satu bersama-sama, baik buat technical level dari sisi telco maupun dari sisi aparat penegak hukum bersama-sama untuk memanfaatkan layer-layer ini dengan teknologi pencegahan yang semacam intrusion, ya, anti intrusion itu juga bisa dilakukan secara teknikal gitu.